DNA Islam itu bukan politik. Lalu apa DNA Islam? Dan yakin saya semua agama, bahwa semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika menjelang wafat, hanya 3 kali yang dia ucapkan, ummati, ummati, ummati. Yang dia khawatirkan adalah persoalan umat. Dan juga mengapa Nabi Muhammad sebelum wafatnya tidak menyebut satu nama sebagai penggantinya beliau. Ini ditulis oleh berbagai ahli sejarah yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah satu pun menyebut penggantinya, satu nama pun. Penunjukan Abu Bakar ini adalah hasil aklamasi. Ini adalah indikator bahwa Nabi Muhammad tidak mewariskan Islam ini sebagai entitas akselerasi politik. Islam ini diwariskan oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak dan sebagai agama yang harus menjadi wadah terhadap terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Inilah yang disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya 2 Pak yang diberikan bebannya oleh Nabi Muhammad kepada kita dari Islam itu. Menjadi orang yang berakhlakul karimah. Yang kedua adalah jadikan Islam ini sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Kalau hari ini Islam ini sudah dibawakan dengan caci maki dan kebencian, nggak sampai kiamat nggak bakal laku, Pak. Makanya kemudian para ulama sepakat untuk menghentikan semua paham-paham kekerasan dari berbagai fabrikasi politik ini. Maka kemudian reposisi fungsi Islam ini sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. Pergeseran itu terjadi mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan. Hari ini ke Asia Tenggara, Pak. Makanya Indonesia yang sedang diobok-obok. Mengapa Indonesia diobok-obok? Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bahwa Indonesia ini berada di tengah-tengah epicentrum negara persemakmuran. Apakah kita pernah menyadari bahwa 3 negara yang sibuk di Asia Tenggara dengan urusan teroris, dengan urusan radikal, selalu 3 negara, Pak. Filipina, Indonesia, dan Thailand. 3-tiganya bukan negara persemakmuran. Azahari Nurdin M. Top pernah melakukan aksi teror di Malaysia? Nggak pernah, Pak. Diekspor ke kita. Senjatanya KKP Papua masuknya dari mana? Dari Papua Nugini. Yang membantu KKP Papua di PBB siapa? Vanuatu. Yang melindungi orang-orang dari berbagai akselerator, motivator dari KKB Papua, Benny Wenda, Veronica Koman, siapa? Australia, Inggris. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Yang menciptakan Wahabi, Lawrence, MI6 dan sebagainya. Dari mana? Inggris. Wahabi milik siapa? Persemakmuran Inggris. Indonesia memang didesain hari ini supaya tidak maju sendirian. Kalau Indonesia menjadi negara raksasa dalam satu kawasan, negara lainnya akan tenggelam. Ini teori ekonomi dasar kok. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam. Padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Ini yang harus kita pahami. Banyak buku-buku yang mengulas ini. Termasuk Philip Hurihiti, silakan baca. Berbagai sejarah. Misalnya History of Medieval India. Membahas tentang pergerakan-pergerakan teori politik mulai dari Afrika sampai ke Asia Tenggara hari ini. Asia Selatan dan sebagainya. Kita bisa adu literatur soal ini. Nah makanya kemudian apa untuk membendung itu semua? Tolak semua impian-impian politik ini, semua jebakan Batman. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Silahkan kalian orang-orang ini berpolitik, tapi jangan pernah punya impian untuk menghomogenkan semua orang. Karena awal dari mimpi homogenisasi itulah kemudian kita menjadi predator bagi umat manusia yang lain. Ini Pak. Jadi kembalikan Islam, kembalikan Kristen, kembalikan Hindu dan Buddha ini kepada fungsinya semula. Sebagai bejana yang dibuat oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai manusia yang lain, supaya manusia sibuk dengan penciptaan kedamaian.